Reza, anak tiri Bu Melati, baru saja pulang dari kuliah. Ia merasa rindu dengan masakan Bu Melati yang selalu membuatnya merasa di rumah. Begitu melangkah masuk, aroma bumbu rempah yang kuat langsung menyambutnya. Ia menghirup dalam-dalam, merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Reza adalah pemuda berusia 20 tahun, dengan wajah tampan dan senyum yang menawan. Namun, di balik senyumnya, ada kerinduan yang mendalam terhadap sosok Bu Melati. "Reza, kamu sudah pulang?" seru Bu Melati sambil tersenyum. "Ayo, bantu ibu di dapur." Reza mengangguk dan segera mendekat. Ia mengambil pisau dan mulai memotong sayuran yang telah disiapkan. "Ibu masak apa hari ini?" tanyanya sambil fokus pada potongan sayuran. "Masakan kesukaanmu, sayur asem dan ikan bakar," jawab Bu Melati sambil mengaduk bumbu di wajan. Suaranya lembut dan penuh kasih, membuat Reza merasa nyaman. Mereka mulai berbincang-bincang, mengenang masa-masa ketika Reza masih kecil. Bu Melati menceritakan bagaimana ia selalu berusaha membuat masakan yang disukai Reza, bahkan ketika Reza masih remaja dan seringkali rewel. "Kamu ingat waktu itu? Kamu tidak mau makan sayur? Ibu sampai harus menyamarkan sayur di dalam nasi," katanya sambil tertawa. Reza ikut tertawa, mengingat betapa nakalnya ia saat itu. "Iya, ibu memang jenius dalam menyamarkan sayur. Sekarang, saya malah suka sayur," ujarnya sambil tersenyum. Saat mereka berbincang, Reza tidak bisa mengabaikan keanggunan Bu Melati. Ia memperhatikan bagaimana Bu Melati bergerak dengan lincah di dapur, tangannya yang cekatan mengolah bahan-bahan masakan. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Reza merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan ibu tiri dan anak tiri. Ia tidak bisa menahan pandangannya dari Bu Melati, yang tampak begitu menawan dalam kesederhanaannya. "Reza, tolong ambilkan ibu garam di lemari atas," pinta Bu Melati, mengalihkan perhatian Reza dari pikirannya yang melamun. Reza segera mengambil garam dan menyerahkannya kepada Bu Melati. Saat tangan mereka bersentuhan, ada getaran halus yang membuat Reza terkejut. Ia menatap Bu Melati, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Bu Melati juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. "Terima kasih, sayang," kata Bu Melati, senyumnya hangat dan tulus. Reza merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyadari betapa dalam perasaannya terhadap Bu Melati. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan memasak. Reza membantu Bu Melati menyiapkan bahan-bahan, dan mereka terus berbincang. Setiap tawa dan cerita yang mereka bagi semakin mendekatkan mereka. Reza merasa nyaman dan aman di samping Bu Melati, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu momen indah ini. Ketika masakan hampir siap, Bu Melati mengajak Reza untuk mencicipi bumbu. "Ayo, coba ini. Bagaimana rasanya?" katanya sambil menyodorkan sendok berisi kuah sayur ke arah Reza. Reza mencicipi kuah tersebut, dan senyumnya semakin lebar. "Enak sekali, Ibu. Rasanya pas," ujarnya dengan antusias. Bu Melati tersenyum bangga. "Ibu senang kamu suka. Makan malam akan segera siap," katanya sambil mengaduk masakan di wajan. Saat mereka menunggu makanan matang, Reza tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati Bu Melati. Ia melihat bagaimana cahaya dari jendela dapur menerangi wajah Bu Melati, menyoroti kecantikan alami yang dimilikinya. Reza merasa terpesona, dan hatinya bergetar dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. "Reza, kamu sudah besar sekarang. Ibu bangga padamu," kata Bu Melati, memecah keheningan. "Kamu sudah menjadi pria yang bertanggung jawab." Reza merasa tersanjung. "Terima kasih, Ibu. Semua ini berkat Ibu yang selalu mendukung saya," jawabnya tulus. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Reza merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Setelah beberapa saat, makanan akhirnya siap. Bu Melati menyajikan hidangan di meja makan, dan mereka duduk bersama untuk menikmati makan malam. Suasana hangat dan penuh kasih menyelimuti mereka. Saat mereka makan, Reza tidak bisa berhenti memandang Bu Melati. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Setiap suapan yang ia ambil terasa lebih nikmat ketika ia melihat senyum Bu Melati. "Reza, kamu harus sering pulang. Ibu merindukan momen-momen seperti ini,"
kata Bu Melati sambil tersenyum. Reza mengangguk, merasakan kehangatan dalam hatinya. Saya akan berusaha untuk pulang lebih sering, Ibu. Saya juga merindukan Ibu, jawabnya dengan tulus. Makan malam berlanjut dengan tawa dan cerita, tetapi di dalam hati Reza, ada perasaan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar ibu dan anak tiri. Dapur yang hangat dan penuh aroma masakan menjadi saksi bisu dari perasaan yang tumbuh di antara mereka. Saat malam semakin larut, Reza membantu Bu Melati membersihkan meja. Mereka bekerja sama, dan dalam setiap sentuhan, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Reza merasa bingung, tetapi ia juga merasa hidup. Reza, terima kasih sudah membantu Ibu. Kamu memang anak yang baik, kata Bu Melati sambil tersenyum. Reza hanya bisa tersenyum kembali, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati semakin dalam. Dapur ini bukan hanya tempat memasak, tetapi juga tempat di mana kenangan indah dan perasaan yang rumit bertemu. Ketika mereka selesai membersihkan, Reza merasa enggan untuk pergi. Ia ingin tetap berada di samping Bu Melati, merasakan kehangatan dan kedekatan yang telah mereka bangun. Namun, ia tahu bahwa ia harus pulang ke kamarnya. Selamat malam, Ibu, ucap Reza dengan lembut. Selamat malam, sayang. Tidur yang nyenyak, jawab Bu Melati, senyumnya masih menghiasi wajahnya. Reza melangkah pergi, tetapi hatinya masih terikat pada momen-momen indah di dapur. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Keesokan harinya, Bu Melati bangun lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk menyiapkan sarapan spesial untuk Reza. Ia ingin membuat omelet dengan sayuran segar dan roti bakar. Dapur kembali dipenuhi aroma masakan yang menggugah selera. Sambil memasak, Bu Melati teringat kembali momen-momen indah yang mereka habiskan bersama di dapur. Ia tersenyum sendiri, tetapi di dalam hatinya, ada keraguan yang mengganggu. Sementara itu, Reza terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Melati. Momen-momen di dapur kemarin terus terbayang di benaknya. Ia merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu rumit. Setelah mandi dan bersiap-siap, Reza turun ke dapur, dan aroma sarapan yang lezat menyambutnya. Selamat pagi, Ibu, sapa Reza dengan semangat. Selamat pagi, sayang. Ayo, sarapan dulu, jawab Bu Melati sambil tersenyum. Reza duduk di meja makan, dan Bu Melati menyajikan sarapan. Mereka mulai makan sambil berbincang-bincang tentang rencana hari itu. Reza merasa senang melihat Bu Melati yang ceria, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang mengganggu. Setelah sarapan, Reza memutuskan untuk membantu Bu Melati membersihkan dapur. Mereka bekerja sama, dan suasana kembali hangat. Namun, saat mereka sedang mencuci piring, tiba-tiba listrik padam. Dapur yang sebelumnya terang benderang kini menjadi gelap gulita. Reza, tolong ambilkan lilin di lemari, seru Bu Melati, suaranya sedikit panik. Reza segera mencari lilin dan korek api. Ketika ia menyalakan lilin, cahaya lembut mulai menerangi dapur. Bu Melati terlihat lebih menawan dalam cahaya lilin, dan Reza merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Terima kasih, sayang, kata Bu Melati, suaranya lembut. Kita bisa melanjutkan pekerjaan kita di sini. Reza mengangguk, tetapi ia merasa jantungnya berdebar. Dalam kegelapan, mereka berdua duduk di meja makan, dikelilingi oleh cahaya lilin yang hangat. Suasana menjadi intim, dan Reza merasakan kedekatan yang lebih kuat dengan Bu Melati. Reza, kamu ingat waktu kita terjebak dalam hujan saat pergi ke pasar? Tanya Bu Melati, memecah keheningan. Reza tersenyum, mengingat momen itu. Iya, Ibu. Kita sampai basah kuyup, dan Ibu malah tertawa. Itu salah satu momen terbaik dalam hidup saya. Bu Melati tertawa, dan suara tawanya mengisi ruangan. Iya, Ibu ingat. Kita berlari ke rumah dan membuat teh hangat. Rasanya sangat menyenangkan. Mereka terus berbagi cerita, dan Reza merasa semakin dekat dengan Bu Melati. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Saat mereka berbincang, Reza tidak bisa menahan pandangannya dari Bu Melati.
Ia melihat bagaimana cahaya lilin menerangi wajahnya, menyoroti kecantikan alami yang dimilikinya. Reza merasa terpesona, dan hatinya bergetar dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. "Reza, ibu senang bisa menghabiskan waktu seperti ini denganmu," kata Bu Melati, menatap Reza dengan lembut. "Ibu merasa kita semakin dekat." Reza merasakan jantungnya berdegup kencang. "Iya, Ibu. Saya juga merasa begitu. Momen-momen seperti ini sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha menahan perasaannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara petir di luar. Hujan mulai turun dengan deras, dan suara gemuruhnya mengisi ruangan. Bu Melati terlihat sedikit cemas. Sepertinya hujan akan berlangsung lama. "Kita mungkin harus menunggu sampai listrik menyala kembali." Reza mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Bu Melati. Mereka berdua duduk di meja makan, dikelilingi oleh cahaya lilin yang hangat. Dalam suasana yang intim ini, Reza merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya semakin kuat. "Ibu," Reza memulai, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan." Bu Melati menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, sayang?" Reza menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan ibu lebih dari sekadar hubungan keluarga." Bu Melati terdiam sejenak, matanya melebar. Ia tidak menyangka Reza akan mengungkapkan perasaannya. "Reza, ini rumit. Kita adalah ibu dan anak tiri," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Reza merasa hatinya tertekan. "Saya tahu, Ibu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali saya bersama Ibu, saya merasa ada sesuatu yang lebih." Bu Melati menundukkan kepala, berusaha mencerna kata-kata Reza. "Reza, kita harus berhati-hati. Hubungan ini bisa menjadi sangat rumit," ujarnya, suaranya penuh keraguan. Reza merasakan ketegangan di udara. "Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Ibu. Tetapi saya juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini." Mereka terdiam, dan suasana menjadi tegang. Reza merasa bingung, tetapi ia juga merasa lega telah mengungkapkan perasaannya. Bu Melati menghela napas, dan dalam momen itu, Reza melihat keraguan di wajahnya. "Reza, Ibu juga merasakan kedekatan ini. Tetapi kita harus menjaga batasan. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah hubungan kita," kata Bu Melati, suaranya lembut tetapi tegas. Reza mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. "Saya mengerti, Ibu. Saya tidak ingin membuat Ibu merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya." Bu Melati tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan di matanya. "Ibu menghargai kejujuranmu, Reza. Kita akan tetap menjaga hubungan ini, tetapi kita harus berhati-hati." Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Reza merasakan kedekatan yang lebih dalam. Meskipun ada keraguan dan ketegangan, mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Dapur yang hangat dan penuh aroma masakan kini menjadi tempat di mana perasaan yang rumit dan indah bertemu. Saat hujan terus turun di luar, Reza dan Bu Melati duduk bersama, dikelilingi oleh cahaya lilin yang lembut. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka berdua berkomitmen untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati. Dalam keheningan, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat, meskipun ada batasan yang harus dijaga. Hujan di luar masih turun deras, menciptakan suasana yang tenang dan intim di dalam dapur. Reza dan Bu Melati duduk berhadapan, dikelilingi oleh cahaya lilin yang lembut. Momen yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan kini terasa lebih dalam, seolah-olah waktu berhenti dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Reza merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa apa yang akan mereka bicarakan selanjutnya akan menentukan arah hubungan mereka. "Ibu," ia memulai, suaranya bergetar. "Saya tidak ingin kita terjebak dalam perasaan ini tanpa kejelasan. Saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan dan apa yang kita lakukan selanjutnya." Bu Melati menatap Reza dengan tatapan lembut, tetapi ada keraguan di matanya. "Reza, ini bukan hal yang mudah. Kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita adalah ibu dan anak tiri, dan hubungan ini bisa sangat rumit.
katanya, suaranya penuh perhatian. Reza mengangguk, merasakan beratnya situasi ini. Saya mengerti, Ibu. Tetapi saya juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini. Setiap kali saya bersama Ibu, saya merasa ada ikatan yang lebih dalam. Saya ingin kita bisa berbicara tentang ini dengan jujur. Bu Melati menghela napas, seolah-olah berusaha mengumpulkan pikirannya. Reza, Ibu juga merasakan kedekatan ini. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat Ibu merasa lebih hidup. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah hubungan kita secara drastis. Reza merasakan harapan dan keraguan bersamaan. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Ibu. Tetapi saya juga tidak ingin berbohong pada diri sendiri. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain, terlepas dari apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata Reza, Bu Melati merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Reza, Ibu menghargai kejujuranmu. Kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat. Kita bisa saling mendukung tanpa harus melanggar batasan yang ada. Reza merasa lega mendengar kata-kata Bu Melati. Jadi, kita sepakat untuk menjaga hubungan ini, tetapi dengan batasan yang jelas? Tanyanya, berharap untuk mendapatkan kepastian. Iya, kita bisa melakukannya, jawab Bu Melati, senyumnya kembali merekah. Kita akan tetap dekat, tetapi kita harus menjaga perasaan ini agar tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Reza merasakan kedekatan yang semakin kuat. Meskipun ada batasan yang harus dijaga, mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Dapur yang hangat dan penuh aroma masakan kini menjadi tempat di mana perasaan yang rumit dan indah bertemu. Reza, Ibu ingin kita bisa berbagi momen-momen seperti ini tanpa merasa tertekan. Kita bisa menjadi teman yang baik, dan Ibu akan selalu ada untukmu, kata Bu Melati, suaranya lembut dan penuh kasih. Reza merasa hatinya hangat mendengar kata-kata Bu Melati. Saya juga ingin itu, Ibu. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi tanpa rasa takut. Kita bisa menjalani ini bersama-sama. Mereka berdua tersenyum, dan suasana di dapur kembali hangat. Hujan di luar mulai mereda, dan suara gemericik air hujan menciptakan melodi yang menenangkan. Reza merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini mengganggu pikirannya telah terangkat. Setelah beberapa saat, Bu Melati berdiri dan mulai merapikan lilin. Ayo, kita bersihkan dapur ini. Setelah itu, Ibu ingin membuat teh hangat untuk kita berdua, katanya sambil tersenyum. Reza mengangguk, merasa senang bisa kembali ke rutinitas yang biasa. Mereka bekerja sama membersihkan dapur, dan dalam setiap sentuhan, ada kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Reza merasa beruntung memiliki Bu Melati di hidupnya, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan baik. Setelah selesai, Bu Melati menyiapkan teh hangat dan mereka duduk kembali di meja makan. Reza, Ibu ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu. Bagaimana kuliahmu? Apakah ada yang menarik? Tanya Bu Melati, suaranya penuh perhatian. Reza mulai bercerita tentang kuliahnya, tentang teman-teman barunya, dan proyek-proyek yang sedang ia kerjakan. Bu Melati mendengarkan dengan penuh minat, sesekali memberikan komentar dan pertanyaan yang membuat Reza merasa dihargai. Dalam momen ini, Reza menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang perasaan yang rumit, tetapi juga tentang saling mendukung dan berbagi kehidupan. Setelah beberapa saat, Reza merasa lebih nyaman. Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Saya merasa bisa berbagi banyak hal dengan Ibu, katanya tulus. Bu Melati tersenyum, matanya berbinar. Ibu senang bisa mendengarkanmu. Reza, kamu adalah anak yang luar biasa, dan Ibu bangga padamu. Mereka terus berbincang, dan suasana di dapur kembali hangat. Reza merasa bahwa meskipun ada batasan yang harus dijaga, mereka masih bisa memiliki hubungan yang dekat dan saling mendukung. Ia merasa beruntung bisa memiliki Bu Melati di sampingnya. Saat malam semakin larut, Reza merasa enggan untuk pergi. Ia ingin tetap berada di samping Bu Melati, merasakan kehangatan dan kedekatan yang telah mereka bangun. Namun, ia tahu bahwa ia harus pulang ke kamarnya.